Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dari atas mimbar ini seperti biasanya saya mengingatkan diri saya pada khususnya dan kaum muslimin pada umumnya agar selalu meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah dengan cara kita selalu dan senantiasa melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena sesungguhnya orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat nanti adalah orang-orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita melihat pada akhir zaman ini, banyak di antara kita, bahkan kaum muslimin pada umumnya, lupa akan misi dan visi kehidupannya, sehingga banyak dia tertawa lepas seakan tak ada beban. Banyak di antara mereka bersenda gurau tanpa batas seakan mereka tidak akan dihisab dengan kata-kata yang terucap maupun waktu yang telah lepas. Bahkan banyak di antara mereka melakukan dosa demi dosa tanpa penyesalan sedikit pun. Tak peduli apakah dosa besar yang mereka lakukan ataukah dosa yang kecil. Tidak peduli apakah dosa berkaitan dengan hak Allah ataukah berkaitan dengan hak manusia. Tidak peduli apakah dosa yang dilakukannya itu tidak mungkin dilupakan oleh malaikat pencatat amal. Tidak peduli bahwasanya dosa yang ia perbuat akan berakibat kepada keapesan dan kesengsaraan di masa depan. Tidak peduli bahwasanya kelak kita akan ditanya oleh mungkar nakir di dalam kuburan. Tidak peduli bahwasanya kita kelak di padang mahsyar akan digolongkan bersama golongan orang-orang yang suka bermaksiat. Tidak peduli bahwa masing-masing dari kita pasti akan diberdirikan di suatu tempat, di dalam suatu mahkamah agung, di depan semua manusia yang tercipta untuk diadili oleh Zat yang Maha Agung. Bahkan kadang-kadang tidak peduli apakah dosa yang dia lakukan akan menyebabkan terjerumusnya dia dan terperosok ke dalam neraka serta dijauhkan daripada surga. Sungguh orang yang semacam itu adalah orang-orang lalai dan lupa bahwasanya kehidupan di dunia fana ini dengan waktu yang sangat singkat ini mempunyai misi dan visi dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain adalah untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, untuk mengumpulkan ridha Allah seluas-luasnya dan untuk mencapai derajat di sisi Allah yang setinggi-tingginya. Ketahuilah, tidak menyebabkan kita melupakan hal itu semua kecuali musuh kita penyebabnya, yaitu iblis serta kroni-kroninya. Sesuai dengan sumpah iblis ketika diturunkan oleh Allah dari surganya, demi keagunganmu ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semua supaya mereka menemaniku kelak di neraka. Akan tetapi tidak ada suatu persoalan pun, tidak ada suatu permasalahan pun dalam agama ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerangkannya, telah menjelaskannya dan telah memberikan solusi untuk keluar daripada permasalahan tersebut. Banyak obat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW supaya kita tidak gampang berbuat dosa demi dosa. Di antaranya dengan selalu kita mengingat kepada kematian. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Akhiru min dzikri hadhimil lazzat," yang artinya perbanyaklah kalian mengingat kepada zat yang menghancurkan segala kelezatan, yaitu kematian. Sungguh benar apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Tatkala kita sudah melupakan bahwasanya kita akan mati, maka gampang sekali kita melakukan dosa demi dosa, panjang angan-angan, selalu menunda taubat dan selalu meremehkan hak manusia. Lupakah kita bahwasanya kita semua akan mati? Dan itu adalah suatu keputusan yang pasti. Berapa banyak di antara kita yang pada tahun kemarin mempunyai sanak keluarga, teman dan handai kolam yang masih dapat kita temui, akan tetapi kini mereka sudah tiada. Kita sudah tidak dapat menjumpai mereka untuk selama-lamanya. Kini semua memori indah maupun yang pahit tentang mereka hanyalah tinggal kenangan, hanyalah tinggal khayalan, hanyalah tinggal angan-angan. Bukankah sebagaimana mereka telah pergi, kita pun juga akan menyusul mereka semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang siap sekala ajal datang nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, setiap kematian datang kepada seseorang, maka pasti orang itu akan melewati 7 tahapan yang akan dilaluinya sebelum benar-benar mengalami kematian. Tahapan pertama, setiap orang yang akan mati di dalam sakaratul mautnya,
maka dia akan teringat kepada anak dan istrinya serta semua harta yang pernah ia kumpulkan. Sehingga pada saat itu bagi mereka orang-orang yang tidak baik, mereka akan gelisah karena harus meninggalkan anak dan istri serta harta yang mereka kumpulkan selama ini. Sedangkan bagi mereka orang-orang saleh, maka mereka tidak menghiraukannya karena mereka lebih sibuk memikirkan sesuatu yang lebih penting, yaitu memikirkan kematiannya, apakah dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah, waliyadzubillah. Tahapan kedua, Allah akan memperlihatkan kepadanya saat sakaratul maut semua amal-amal yang pernah ia lakukan, sehingga ia tersenyum jika dia termasuk orang saleh ketika diperlihatkan amal-amal kebaikannya, dan dia akan menjadi susah dan gundah serta gelisah jika ia termasuk orang yang tidak baik tatkala diperlihatkan amal keburukan serta dosa-dosanya. Tahapan ketiga, mereka yang berada dalam sakaratul maut akan melewati tahapan penyesalan yang tidak ada habis-habisnya dan tidak ada batas-batasnya, dan tidak mungkin dapat menutupi penyesalannya. Hingga setiap orang ketika sakaratul maut mereka akan tiba, maka mereka berkata kepada malaikatul maut, sebagaimana hal itu diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada malaikat Israel, berikan aku waktu walaupun sebulan. Maka Israel itu telah menjawab, telah habis bulan-bulanmu. Lalu dia berkata lagi, kalau begitu berikan aku 1 minggu saja. Maka malaikat Israel menjawab, telah habis minggu-minggumu. Maka lagi-lagi dia berkata, kalau begitu berikan aku 1 hari saja. Maka lagi-lagi malaikat Israel mengatakan, telah habis hari-harimu. Kemudian dia berkata, kalau begitu berikan aku waktu 1 jam saja. Malaikat Israel pun menjawab, telah habis jam-jammu. Sehingga sahabat Qatadah berkata, demi Allah, tujuan orang itu meminta uluran waktu yang semacam itu bukan untuk menemui keluarga, bukan untuk menemui anak istri, agar tapi ia ingin kembali ke dunia hanya untuk menambah amal ketaatan. Sedangkan tahapan yang keempat adalah setiap orang yang akan mati pasti akan melihat kepada malaikatul maut. Hal itu adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan dan sangat mengerikan, sebagaimana hal itu telah terjadi kepada Sayyidina Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Sewaktu dia berkata kepada Israel, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau telah mencabut nyawa-nyawa orang tidak baik dan orang-orang kafir. Maka malaikat Israel berkata kepadanya, wahai Ibrahim, engkau tidak akan mampu untuk melihatnya. Akan tetapi Nabi Ibrahim tetap memaksanya, sehingga tak lama kemudian dia melihat ke arah langit. Tiba-tiba ada suatu sosok yang sangat hitam mengerikan, di mana kepalanya berada di atas langit. Keluar dari mulutnya luapan bara api, dan tidak ada satu helai rambut pun di badannya, kecuali berbentuk seperti seorang yang sangat mengerikan, tumpah dari mulutnya, dan lubang-lubang di badannya luapan bara api, sehingga saat itu juga Sayyidina Ibrahim pingsan. Dan tatkala beliau sadar dari pingsannya, beliau berkata kepada malaikat Israel, wahai Israel, kalau seumpama orang-orang yang tidak baik itu dan orang-orang kafir itu tidaklah mendapatkan azab dari Allah kecuali melihat kepada sosokmu yang sangat mengerikan itu, maka itu merupakan sebuah siksaan yang sangat pedih. Kemudian beliau memintanya kembali untuk memperlihatkan sosoknya ketika mencabut arwah para salihin. Maka tiba-tiba dia melihatnya bagaikan seorang yang masih muda dan tampan wajahnya, serta memakai pakaian serba putih dan baunya harum semerbak. Semoga kita semua termasuk yang menjumpai malaikat Israel dalam bentuk seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan tahapan yang kelima, seseorang yang sedang sakaratul maut akan mengalami rasa sakit yang tidak tertahankan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, la mu'alajatu malakil maut ashaddu min alfi darbatin bis-sayf, wa ma min mayyitin yamutu illa wa kullu irqin minhu ya'lamu ala hiddatihi." Yang artinya, demi zat yang jiwa Muhammad ada pada dirinya, bahwasanya sakitnya dicabut nyawa melebihi dari sakitnya tusukan 1000 pedang, dan tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali pasti semua urat yang ada pada dirinya akan merasakan sakitnya kematian. Berkata Sa'ad bin Aus, andai kata seorang telah meninggal dunia, kembali lagi ke dunianya dan menceritakan akan sakitnya kematian, maka niscaya mereka tidak akan lagi merasakan kenikmatan dunia ini, dan mereka tidak akan tidur dalam keadaan nyenyak. Dan tahapan yang keenam, setiap orang yang merasakan sakaratul maut pasti akan diperlihatkan kepadanya tempatnya kelak di surga ataukah di neraka. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajha, bahwa setiap manusia tidaklah akan lepas nyawanya dari badan hingga dia telah mengetahui tempatnya di surga ataukah di neraka. Seorang sufi yang bernama Ibrahim An-Nakhai ketika sedang sakaratul maut, maka beliau menangis.
tatkala ditanyakan penyebab daripada tangisannya, maka beliau menjawab, karena sekarang aku sedang resah menunggu utusan Allah yang akan menunjukkan kepadaku tempatku di surga ataukah di neraka. Ada tahapan yang ketujuh, dan itu merupakan sebuah puncak dari segala hal yang dikhawatirkan, yaitu dia akan mengalami dan berada dalam suatu keadaan yang sangat menentukan, yaitu kematiannya dalam keadaan husnul khatimah ataukah dalam keadaan su'ul khatimah. Semoga kematian kita semua dan semua kaum muslimin dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita evaluasi diri kita. Pernahkah kita menangis karena dosa-dosa kita? Pernahkah kita meneteskan air mata karena dosa yang telah kita lakukan? Dan pernahkah kita mengalirkan air mata karena kita tidak tahu apakah dosa-dosa itu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita belajar kepada seorang yang saleh, seorang sufi yang bernama Hamas bin Hasan, yang mana dia menangis karena suatu dosa selama 50 tahun lamanya, dengan tangisan yang selalu meneteskan air mata disertai dengan isakan, sehingga tatkala tampak membekas pada pipi dan kedua matanya karena terus-menerusnya air mata yang mengalir di pipinya. Hingga suatu saat ada seseorang yang datang kepadanya dan bertanya, "Mengapa engkau menangis sembunyikan dosa, wahai Hamas?" Maka beliau menjawab, "Iya, karena dosa yang pernah aku lakukan 50 tahun yang lalu, sehingga dosa itu selalu membuat aku tidak dapat tidur nyenyak dan selalu membuat aku gelisah dan gundah pada siang hari." Maka orang itu bertanya lagi, "Lalu dosa besar apakah yang kamu lakukan sehingga kau menangisinya siang dan malam selama itu?" Maka beliau menjawab, "Suatu ketika datang kepadaku seorang tamu, maka aku memberikannya makanan yang banyak mengandung minyak kepadanya, di mana setelah kami cuci tangan kami dengan air, maka bekas minyak tersebut tidak hilang juga. Maka aku ambil sedikit tanah dari dinding rumah tetangga, yang kebetulan pada saat itu kami bersandar kepada dinding itu untuk menghilangkan sisa bekas minyak pada tangan kami, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada tetangga tersebut serta meminta ridhonya. Sehingga setelah itu aku sadar itu adalah sebuah perbuatan dosa yang telah aku lakukan dan aku menyesalinya. Sehingga saat ini maka orang itu berkata kepadanya, 'Wahai Hamas, tidakkah kau meminta maaf kepadanya dan meminta ridha kepada tetanggamu itu?' Maka dia menjawab, 'Sudah aku lakukan.' Maka orang itu berkata lagi, 'Tidakkah engkau meminta ampun kepada Allah?' Maka lagi-lagi dia menjawab, 'Juga sudah aku lakukan.' Lalu kenapa engkau masih menangis, padahal engkau sudah mendapatkan ridhonya dan meminta ampun kepada Allah?' Maka Hamas berkata, 'Bukan seperti itu keadaannya, wahai saudaraku, akan tetapi yang selalu aku ingat dan aku khawatirkan adalah kalau aku berada di depan Allah nanti, di depan semua manusia, ketika aku dihisab, maka apa yang akan aku jawab kepada Allah ketika dia berkata kepadaku, 'Kemana saudara-saudaraku, wahai Allah, tatkala aku mengambil debu-debu itu dari tetanggamu, kamu anggap aku tidak melihatnya, sehingga kamu tidak merasa takut dan tidak bersopan santun kepadaku ketika engkau mengambil debu itu?' Kalau hal itu adalah sesuatu yang membuat tangisan sama selalu mengalir di matanya selama 50 tahun, padahal tetangganya sudah memaafkannya, lalu bagaimana dengan kita yang selalu melakukan dosa demi dosa, bahkan tanpa rasa penyesalan dan sahabat? Apakah kita lebih baik dari Rasulullah yang telah diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, tapi beliau selalu menangis setiap malam, telah menangis sejenak Abu Bakar Siddiq, telah menangis sejenak Umar bin Khattab, telah menangis sejenak Utsman bin Affan, telah menangis sejenak Ali bin Abi Thalib, telah menangis sejenak Fatimah Zahra, telah menangis sejenak Fatimah, telah menangis sejenak Aisyah radhiyallahu anha, telah menangis 10 sahabat yang semuanya di jalan itu masuk surga. Tapi setiap kala malam datang mereka menangis karena takut pada Allah akan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Mereka takut setelah mereka berada dalam kubur. Mereka takut setelah mereka berada di padang mahsyar. Mereka takut setelah mereka berada di depan Allah untuk berhisab. Ya Allah, wahai Tuhan kami, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang selalu menganugerahkan kepada kita semuanya hamba-hamba-Mu, ya Allah, kenikmatan demi kenikmatan, akan tetapi kami selalu membalasnya dengan kemaksiatan,
Ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah kealpaan-kealpaan kami. Ya Allah, kami semua pasti akan mengalami 7 tahapan tersebut sebelum kami mati nanti. Maka senangkanlah kami ketika melewati tahapan-tahapan tersebut. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan kami pasti akan dimandikan. Lalu akan dilepas semua yang ada pada badan kami yang masih tersisa daripada harta kami, untuk diganti hanya dengan sebuah kapas yang dibubuhkan kepada seorang mayit. Kami akan meninggalkan semua harta yang kami kumpulkan. Kami akan meninggalkan semua anak istri kami, keluarga yang telah merindukan, menuju tempat yang sangat sempit, sangat gelap, sangat dingin. Dan tanpa yang kami akan temukan di sana nanti, semua keluarga kami akan meninggalkan kami sendirian. Tidak ada satupun dari mereka yang menemani kami walaupun hanya semalaman. Hanya tinggal kami sendirian. Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang dapat menyelamatkan kami. Hanya amal kebaikan yang dapat menghibur kami. Bisa tidak ada lagi yang menyayangi serta mengasihi kami. Rahmatilah kami dan ampunilah kami. Ya Allah, berdoa nyawa kami dalam berdoa khatimah. Kalau melihat kepada amal kami selama ini, tentunya kami akan meninggalkan berdoa khatimah. Sebagaimana Nabi Muhammad telah menjelaskan, setiap orang itu meninggalnya tergantung kepada amal sehari-harinya. Kami telah mengisi, Ya Allah, keseharian kami dengan kemaksiatan demi kemaksiatan. Maka kami semua akan meninggalkan berdoa khatimah, Ya Allah, kalau kami mengandalkan amal kami. Sedikit waktu kami gunakan dengan berzikir kepadamu. Sedikit energi kami gunakan untuk beribadah kepadamu. Sedikit harta kami infakkan di jalan-Mu. Selebihnya adalah kemaksiatan dan kenistaan. Kami sama sekali tidak dapat mengandalkan amal kami. Tetapi kami senantiasa mengharapkan rahmat-Mu, Ya Allah. Kalau kami tidak mengemis kebelas kasih kepadamu, Ya Allah, kepada siapa lagi kami meminta? Ya Allah, kasihanilah kami. Kasihanilah kedua orang tua kami. Kasihanilah anak-anak dan istri kami. Bangkitkanlah kami semua dari kubur kami bersama golongan Nabi Muhammad. Di bawah bendera Nabi Muhammad. Di bawah kepimpinan Nabi Muhammad. Menghadapi hisab bersama Nabi Muhammad. Meminum dari telaga kasih Nabi Muhammad. Serta melewati sirat bersama Nabi Muhammad. Dan masukkanlah kami semua dan semua kaum muslimin, Ya Allah, ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.